Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa dalam menghadapi perdagangan di pekan ini. Langsung saja kita ke grafis saham pilihan. Yang pertama datang dari industri dasar. Ada produsen semen SMGR direkomendasikan buy dengan supportnya di 3740 hingga ke 3900. Support kedua resisten hingga ke 4410. Dan resisten kedua di 4680, di mana di sepanjang perdagangan hari ini SMGR mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian dari teknologi ada Buka juga direkomendasikan buy 130 hingga 170. Dari sisi support dan resistennya dalam beberapa waktu terakhir Buka pergerakan sahamnya juga cukup atraktif ketika dari saham Goto bertahan atau tidak bergerak di 50-an. BMRI tadi pun juga sempat kita ulas juga direkomendasikan buy 5650, resistennya cukup lebar hingga ke 7000 pemirsa. Dari batubara ada ITMG juga direkomendasikan buy 24650 hingga 28700. SMGR, Buka, BMRI dan ITMG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Pak Danika, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk SMGR Pak Danika, ini cukup menarik di sepanjang perdagangan hari ini saja secara intraday SMGR sempat menguat di atas 6% Pak. Analisisnya untuk SMGR. Baik, untuk SMGR hari ini dia sedang breakout neckline double bottomnya di 4150 tadi. Ini menarik sekali ya untuk untuk trading reversal ya, karena potensinya masih ada banyak di atas sampai level 4680 ya, dan volumenya juga hari ini mendukung ya. Kalau misalnya besok masih mencoba menguji lagi, balik lagi ke 4150 sampai 4100, ini bisa mulai di buy ya, diakumulasi. Dan untuk targetnya yang pertama tadi di 4400, lalu target kedua di 4680 dengan cut loss di bawah 4900, seperti itu Pak. Baik, ada kaitannya juga tidak Pak dengan penguatan saham-saham konstruksi BUMN karya hari ini, terkait juga dengan penguatan saham SMGR? Iya, ada juga ya untuk SMGR ini, apalagi dengan sentimen percepatannya percepatannya pembangunan IKN plus batu bara kemarin juga sedang turun. Jadi biaya produksi SMGR sebenarnya sedang menurun ya. Jadi menguntungkan bagi SMGR seperti itu Pak untuk fundamentalnya ya, kurang lebih. Baik, penutupan hari ini di 4.200 menguat signifikan di 6,33% dalam 6 bulan terakhir, dan secara year to date saham SMGR sudah mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Saham pilihan yang kedua dari teknologi ada Buka juga direkomendasikan baik. Cukup atraktif Buka dalam beberapa perdagangan terakhir, penguatannya masih terus berlanjut ketika dari Goto bergerak stagnan Pak Danika, kemudian MTEK juga sama Buka sama-sama melaju ini. Analisis Anda untuk Buka direkomendasikan buy di level berapa? Baik, untuk Buka juga sama seperti SMGR tadi, dia sedang membentuk reversal, pola reversal double bottom. Kalau besok dia bisa tembus di level 142 ya, di atas 142 itu bisa di buy dengan target pertama di level 158, target kedua ada di level 170, ini resisten keduanya. Dengan cut loss-nya ada di bawah level 136 ya, dengan restored ratio ini 1:3 ya, jadi lumayan besar, ini lumayan menarik untuk Buka, seperti itu Pak. Tertekan sudah cukup dalam untuk Buka Pak Danika. Apakah penguatan dalam beberapa waktu terakhir sinyal kebangkitan paling tidak untuk jangka pendek Pak? Iya, pada tanggal ini ya, pada akhir Juni kemarin itu sudah menguji support kuatnya juga, ini emang sudah di bottom banget, sepertinya sudah terdiskon banget. Jadinya tekanan beli sekarang sedang mulai naik ya Pak ya. Baik. Jadi untuk jangka pendek ini menarik. Oke, dari Buka kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa dari perbankan Big Cap BMRI. Sebenarnya tadi juga sempat kita ulas, hari ini melemah cukup dalam. Tapi yang cukup menarik adalah dari sisi resisten dari Anda Pak Danika cukup lebar ini hingga ke 7.000.
Apakah ada peluang BMRI untuk menembus ke level new all-time high kembali sampai dengan akhir 2024 pada Nika? Baik, kalau misalnya kita lihat ini ya dari makro globalnya ya, the Fed sudah walaupun cuma jadinya 1 kali ya dari 3 kali, tapi ada harapan di situ bulan September nanti dia akan turun. Bisa ini ya apa namanya menarik perhatian dari foreign investor ya. Kalau foreign investor masuk biasanya yang pertama naik adalah perbankan, itu biasanya perbankan big caps. Nah, untuk Bank Mandiri ini sendiri secara teknikal kemarin dia mau mencoba breakout, balik lagi di double bottom ya. Akhirnya ini banyak banget pola reversal. Yeah. Hari ini dia sedang menguji moving average 21 ya, smooth moving average 21. Kemungkinan masih bisa turun. Kalau misalnya turun juga di level 6.100 dia bisa mulai dicicil lagi. Ya, nanti bisa masuk lebih banyak lagi kalau misalnya dia bisa breakout di level 6.350. Baik. Seperti itu akan mengkonfirmasi reversalnya. Resisten pertama ada di level 6675, yang kedua ada di level 7.000 ya. Kalau bisa tembus itu mudah-mudahan bisa menyusul ke all time high-nya lagi, menembus 7.500. Oke, terakhir untuk ITMG pada Nika, singkat saja analisis sehingga masuk ke dalam saham pilihan untuk ITMG. Baik, untuk ITMG sama juga ada pola reversal double bottom ya, kalau bisa menembus 4640 dengan target pertama di level 4.900. Ya. Untuk target keduanya ya, pertama ini dia bisa menembus bisa menyusul menutup gapnya, dan di atasnya ini masih agak panjang juga untuk resistennya di level 5425 ya. Ini bisa menarik banget. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada SMBR, Buka, BMRI, dan ITMG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan lainnya di WhatsApp interaktif kami, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pada Nika, waktu kita cukup terbatas, langsung saja saya ke Bapak Hamzah dari Jakarta menanyakan MTEL Pak, sudah punya di 678, apakah masih ada potensi kenaikan? Hari ini MTEL naik signifikan di atas 7% dan sudah berada di level 700-an. Karena sebelumnya MTEL cukup sulit Pak menyentuh ke level ini, terutama di sepanjang tahun 2024. Analisis Anda dengan lompatan signifikan MTEL hari ini? Baik, untuk MTEL itu sebenarnya dia sudah ada kemarin pola reversal juga, inverted head and shoulders, dan hari ini dia lanjut tembus resistennya di level 685 sorry, dan ini masih ada upside sampai level 735 ya. Kalau bisa tembus dari 735 bisa naik ke 765. Sebenarnya ini masih menarik juga ya, kalau misalnya mau di buy ya bisa buy on breakout seperti itu, dengan cut loss-nya di bawah ini ada 6% kira-kira di level 660 seperti itu Pak. Baik, dengan menembus kembali level 700-an, apakah ini kabar baik untuk MTEL Pak? Ada ruang penguatan ke depan akan lebih terbuka cukup lebar? Iya betul Pak, ini untuk MTEL hari ini 700, dia juga menembus SMA 200 ya, jadi sepertinya untuk jangka panjangnya dia akan balik arah ke bullish. Baik, Bapak Siotang dari Medan menanyakan aman Pak, sudah ambil posisi di 11.300? Baik, untuk aman sepertinya dia koreksi akan lanjut koreksi ya, kira-kira ke level Fibonacci 0,5 ya, balik lagi ke level 10.500 ya. Jadi kalau misalnya besok atau minggu ini dia mencapai level itu dan ada pattern candle reversal ya, misalnya ada bullish engulfing dan lainnya, itu bisa di buy lagi, sebenarnya bisa averaging down. Baik. Asal dia nggak balik menembus level 10.300 ya, nggak di bawah itu. Kalau misalnya di bawah itu bisa cut loss aja dulu. Baik. Selanjutnya ada Malvin Sihite dari Depok menanyakan saham Visi Pak. Apakah disarankan untuk profit taking? Tidak. Targetnya bisa sampai ke level berapa? Tapi sayang sekali tidak menyebutkan sudah ambil posisi, yang pastinya sudah profit mungkin. Oke, kalau untuk Visi kayaknya ini ya, semenjak dia IPO ini dia belum sempat ada koreksi ya. Kalau misalnya saya pegang posisi ini tergantung harganya di mana sih. Kalau misalnya saya beli di bawah banget, ini udah saya koreksi sudah saya taking profit aja, karena ini udah rentan banget dia mau
koreksi kayaknya. Dia masih Baik. belum nggak sehat soalnya naiknya. Oke, sell on strength saja begitu Pak. Kalau sudah profitnya Iya. sudah cukup maksimal di level penutupan hari ini. Kemudian dari Bali ada Shoba. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan GEMS Pak, Games sudah naik tinggi, layak dibeli tidak? Baik, untuk GEMS ya, GEMS ini dia sebenarnya sudah kena target ya kemarin ya di level 7.300 sebenarnya, tapi ternyata dia ada breakout. Iya. Target berikutnya tuh ada di level 7975 ya. Ini tertingginya tahun 2023 seperti itu. Jadi masih ada kesempatan. Kalau misalnya buy apa enggak, kayaknya jangan dulu ya, terlalu tinggi untuk ke supportnya di level 7.300. Baik, terakhir Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, hanya lokasi saja maksud saya. Ini ada Bandung ini, Akra, singkat saja. Hari ini koreksi dalam kembali. Analisis Anda untuk Akra. Oke, Akra hari ini koreksi lumayan dalam ya, tapi dia ketemu support seperti di level 1.500 ya. 1.500 ada support dan dia ada rejection. Hari ini volumenya juga lumayan cukup tinggi ya untuk sell-nya ya. Jadi bisa sabar dulu. Kemungkinan besok itu masih bisa koreksi, ini sudah mau mendekati SMA 200 ya. Jadi sabar dulu ya. Oke, dari Bandung ada Akra tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Nah, kami ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperagakan hari selanjutnya. Pak Danika, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Dev. Baik, ada Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval. Sampai berjumpa kembali.